Biasanya kalau orang jalan-jalan ke Dubai selalu nitip coklat bar yang lagi viral di sana. Nah, hari ini saya pengen membuat coklat tapi dalam bentuk cookie. Saya akan kreasikan tapi dalamnya itu tetap crunchy. Nah, ini bahan-bahannya sangat mudah kalian dapatin. Nah, di sini ada yang buat crunchy-crunchy-nya. Ada cornflakes, kemudian pasta pistachio. Nah, di sini ada coklat putih yang sudah saya lelehkan. Jadi 3 bahan buat bikin yang crunchy. Kemudian di sini buat cookie-nya ada tepung, kemudian ada coklat, baking powder, maizena, garam, ada vanila, 1 putih telur, kemudian di sini kuning telurnya 2, ada butter yang dingin tapi tidak beku, light brown sugar, ada gula pasir biasa, kacang pistachio. Nah, di sini saya pengen ngejelaskan sedikit, maizena ini digunakan di dalam adonan cookie biar dia lebih lembut, karena cookie dough itu kita pengen luarnya crunchy tapi dalamnya tuh tetap soft ya. Nah, itu kuncinya adalah penggunaan maizena. Kemudian di sini ada kenapa saya menggunakan ekstra kuning telur biar dia tetap lembut juga ya. Kemudian di sini ada kenapa menggunakan 2 macam sugar. Boleh nggak sih menggunakan gula pasir aja? Boleh banget. Tapi kalau misalnya kita menggunakan setengah light brown sugar, ini memberikan wangi dan rasa yang lebih enak ya, karena kan ini brown sugar berbeda bahan dasarnya dengan gula pasir biasa ya. Yang pertama kita akan buat di sini adalah crunchy-nya ya. Di sini saya menggunakan cornflake karena ini lebih gampang kita dapetin di toko-toko terdekat ya. Nah, ini saya hancurkan, tapi tidak jadi hancur banget ya. Kepingan kecil aja, potongan kecil. Nah, ini saya campurkan dulu ya. Kita campurkan, karena ini perlu kita bekukan, karena kita akan mengisi dalam cookie. Jadi yang kita kerjakan duluan adalah bagian ininya ya, bagian isiannya. Dan kita masukkan semua. Oke. Kemudian kita campurkan. Kita aduk. Jadi pada waktu ini sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam kulkas. Ini kurang lebih 1 cookie itu isinya 33 gram. Nah, biasanya yang banyak beredar di YouTube itu orang-orang tuh menggunakan kunafe sebagai bahan isiannya. Tapi itu kan biasanya susah buat didapetin. Jadi saya mengganti dengan cornflake. Cornflake ini kalian bisa beli di toko-toko kecil pun juga ada ya. Ini saya masukkan ke dalam freezer ya. Nah, di sini kita langsung aja. Kita akan menggunakan mixer. Teman-teman yang di rumah jika tidak mempunyai stand mixer boleh menggunakan hand mixer ya. Nah, yang pertama di sini kita akan masukkan adalah butter. Di sini butternya bisa dilihat ya, tidak kaku, tidak beku, tapi masih tetap dingin ya. Bisa dilihat teksturnya. Diusahakan dipotong-potong kecil, tujuannya biar cepat tercampur ya. Jadi tidak butuh banyak proses mengaduk. Teman-teman juga yang tidak mempunyai mixer tangan boleh menggunakan pengocok manual ya, juga boleh. Tapi yang perlu diingat, butternya tidak boleh keras ya. Kita akan lembutkan terlebih dahulu. Kita menggunakan pedal karena cookie ini tidak membutuhkan udara, tidak butuh adonan atau bahan yang kita kocok itu sampai mengembang banget ya. Oke. Kita lembutkan kayak gini. Jadi kalau menggunakan kocokan manual juga boleh ya. Nah, kemudian kita masukkan 2 macam gula yang ada di sini. Speednya pelan aja ya, sampai gula dan butter benar-benar tercampur ya. Kemudian di sini ada 2 telur. Di sini saya udah campurkan putih telur dan 2 kuning telur. Ini kita kocok sebentar. Kemudian kita masukkan vanila di sini. Vanila fungsinya di sini biar memberikan rasa wangi dan menghilangkan atau menyamarkan wangi dari telur ya. Oke. Bisa lihat di sini campur kayak gini. Jadi kalau ada yang tanya penampakannya kayak apa, kayak pasir. Sudah tidak ada lagi butter yang tidak tercampur dengan gula ya.
kayak gini ya teksturnya. Kemudian kita akan memasukkan telur. Telurnya ini masuk sebanyak 2 kali ya. Tunggu telur yang masuk ini sudah tercampur, baru sisanya masuk semua. Oke. Selanjutnya di sini kita ada bahan kering. Bahan keringnya di sini ada garam, kemudian ada maizena, baking powder ya. Campurkan. Kemudian ini wajib kalian saring ya. Oke. Di sini telurnya sudah tercampur. Bisa dilihat di sini ya. Telurnya sudah tercampur. Kita akan masukkan bahan kering sambil kita saring. Ya. Ini fungsinya biar cookie kita tuh tetap lembut, tidak ada gumpalan tepung ya. Nah, kemudian kita akan campur. Setelah 80% tepung dan bahan lain tercampur, waktunya memasukkan bahan-bahan yang lain ya, sisa bahan yang lain. Kita masukkan coklat, kemudian kacang. Kita aduk. Kenapa 80% tidak 100%? Karena kita masih akan ada memasukkan bahan-bahan lain yang dimana kalau kita over mix ya, adonannya akan lembek ya. Ini adonannya kita akan timbang. Kenapa kita akan timbang? Biar sama rata. Jadi pada waktu kita panggang, dia akan matang bersamaan ya. Nah ini kita akan timbang 90 gram ya per cookie-nya. Akan menghasilkan kurang lebih 10 ya. Nanti setelah kita isi, kita akan memasukkan ke dalam freezer adonan ini sampai dia beku, baru nanti kita panggang. Kenapa? Karena kalau kita langsung panggang setelah kita isi, dia akan melebar ya. Jadi kuncinya dia tidak terlalu melebar. Kita akan dinginkan terlebih dahulu, kurang lebih 1-3 jam, atau bahkan ada orang yang ditaruh sampai semalaman ya. Nah ini ya, cookie-nya ada 10. Kemudian kita akan menimbang isiannya. Isiannya nanti kita juga akan bagi 10 ya. Nah isiannya itu kurang lebih 30 gram ya per cookie. Ini kita akan langsung isi aja. Kalau misalnya kalian pengen lebih mudah, isiannya ini benar-benar kalian bekuin ya. Ini kita ratakan. Pastikan menutup dengan benar-benar rapat ya. Kita padatkan ya. Benar-benar ditekan dengan kedua tangan kita kayak gini. Nah, biasanya ada beberapa orang yang bikin cookie. Cookie ini pada waktu dipanggang, cookie-nya tuh ngembang. Nah, itu kesalahannya pada waktu mengocok gula dan butter. Itu mungkin dia menggunakan wish, yang dimana wish itu pengaduk yang digunakan kalau kita pengen membuat bolu yang mengembang. Jadi terlalu banyak udara di dalam adonan ini membuat cake ini pada waktu dipanggang dia akan ngembang. Kemudian perhatikan butternya juga tidak beku, dingin tapi masih suhu ruang mungkin antara 27-28 ya, maksimal 30. Kemudian perhatikan juga bahan-bahannya tuh harus sesuai penggunaan baking powder. Kadang-kadang juga ada yang menggunakan baking soda, itu harus sesuai dengan takaran ya. Penggunaan tepung, kemudian maizena. Jadi emang resepnya tuh harus seimbang ya semuanya, tidak ada yang berlebihan. Nah teman-teman, karena adonan cookie ini kita akan masukkan ke dalam kulkas, berarti kalian harus perhatikan loyang yang kalian gunakan itu harus bisa masuk ke dalam kulkas kalian ya. Bagi teman-teman yang pengen membuat pistachio pasta sendiri, itu boleh banget kalian bikin di rumah. Caranya, kacang pistachio kalian tanpa kulit kalian panggang selama
8-10 menit suhu 180 derajat. Kemudian kalian blender atau kalian food processor sampai benar-benar cair ya. Jadi itu akan menjadi pistachio pasta. Nah, pastikan kalian tidak memanggang kacang ini lebih dari 10 menit karena akan menjadi gosong. Nah, kemudian lagi kalau misalnya si kacang pistachio ini tidak mengeluarkan minyak, kalian boleh menambahkan 1-2 sendok makan minyak ya. Bagi kalian yang pengen berjualan, ada alternatif lain, misalnya mengganti kacang pistachio menjadi kacang tanah biasa. Kalian goreng dulu, kemudian jangan buang kulitnya, kalian food processor atau kalian blender sampai benar-benar keluar minyaknya, baru kalian gunakan. Jadi nanti mungkin bukan pasta pistachio namanya, tapi kacang tanah pasta. Pada waktu kalian panggang, usahakan wajib tapi ya ini kalian kasih jarak karena cake ini akan melebar ya. Kemudian ovennya kalian panaskan terlebih dahulu 10-20 menit. Kalau misalnya di resep ini kita membutuhkan suhu 180 derajat, berarti kalian harus memanaskan oven kalian 200 derajat. Pada waktu memasukkan cookiesnya kita panggang, turunkan ke suhu yang kita pakai yaitu 180 derajat ya. Jadi itu tekniknya. Nah, ini sekarang kita akan bekukan. Kita akan masukkan ke dalam freezer. Kalau freezer 30 menit juga bisa ya, tapi kalau kulkas biasa 1-3 jam. Nah, ini udah saya masukin ke freezer kurang lebih 1 jam. Kalau kalian pengen panggang keesokan harinya, taruh aja di kulkas biasa ya. Dan kita bisa lihat di sini bekunya itu kayak jadi kayak batu ya. Nah, ini kita akan panggang. Jangan lupa ini akan melebar, ngembang ke samping. Jadi kita akan memberikan jarak pada waktu kita mau panggang ya, taruh di loyang kayak gini. Kemudian kalian harus perhatikan oven itu berbeda-beda ya. Jadi teman-teman harus mengenali oven kalian masing-masing karena oven itu meskipun mereknya sama, bentuknya sama, bisa aja panasnya bisa beda. Ada yang terlalu panas, ada yang kurang panas. Jadi ini kan kita akan memanggang selama 15 menit. Di menit 10 kalian lihat apa kuenya terlalu gosong atau terlalu cepat melebar. Berarti oven kalian terlalu panas, boleh diturunkan suhunya ya. Jadi, nah jangan lupa setelah keluar dari oven, kalian langsung taruh di cooling rack ya. Ini biar cookiesnya tidak basah. Ini udah jadi cookiesnya. Wangi banget. Ini kita diamkan dulu 15 menit, baru itu kita bisa nikmati ya. Cookiesnya ini adalah jenis soft cookie dough yang di luarnya tuh koko tapi dalamnya tuh tetap moist ya. Nah, ini biar sedikit menarik kita akan kasih garnish coklat putih di luarnya. Kalian juga bisa makan cookies ini dengan ice cream vanilla, ice cream coklat ya. Nah, kita akan belah cookiesnya biar kita tahu dalamnya kayak gimana. Ya. Jadi dalamnya tuh tetap kriuk-kriuknya ada, tapi bagian cookiesnya itu tetap soft, tapi bagian luarnya tuh kokoh ya. Ada yang mau coba? Nih Mbak, cobain. Ada manisnya, tapi ada rasa ini apa sih tadi? Ini pistachio sama cornflakes. Manisnya gimana? Jadi Manis nggak banget. terlalu manis, cuman ada rasa pistachio yang agak-agak Garing, crunchy. Rasa kacang-kacang gitu. Iya. Enak? Enak. Karena saya nggak terlalu suka manis, ini pas banget. Apalagi tambah es krim enak kali ya, Mbak? Kita cobain es krim. Oke. Kita akan coba menikmati cookie ini dengan ice cream.
Nah, ini dia udah jadi Dubai coklat cookie hari ini versi aku. Kalian bisa mencoba di rumah. Dan sekian buat hari ini. Dadah.